Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fenomena Harmful Alga Blooms atau HABS di Laguna Sagara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Angger Firmanto, kemudian ada Julian Patricia, dan yang terakhir ada Fahmi Fatur Rahman. Yang pertama, apa itu HBS? HABS, secara umum istilah HABS mengacu pada tingkat pertumbuhan fitoplankton yang tinggi dengan toksin yang menyebabkan anoksia atau kondisi di mana tubuh atau otak seseorang berhenti mendapatkan asupan oksigen. Hal ini disebabkan oleh fenomena hipoksia, yaitu penurunan kadar oksigen dalam badan air sehingga dapat menyebabkan kematian massal ikan dan mengakibatkan proses biognifikasi negatif dalam rantai makanan. Laguna Sagara Anakan atau LSA secara geografis terletak pada koordinat 7 derajat 35 detik sampai 7 derajat 45 detik lintang selatan dan 108 derajat 45 detik sampai 109 derajat 1 detik bujur timur di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Laguna ini memiliki luas 14.221,8 hektar, terhitung dari sebuah teluk dengan mulut laguna menghadap ke timur. Pulau Nutsa Kambangan sebagai penghalang atau barir memisahkan SAL dengan Samudra Hindia. LSA dipengaruhi oleh input atau masukan dari aliran air tawar dengan kualitas tinggi disertai sedimen tersuspensi terutama dari Sungai Citandux. Potensi HEBS fitoplankton yang tinggi di wilayah SAL terjadi pada musim penghujan. Eutrofikasi dimungkinkan terjadi pada musim hujan dan limpasan yang dipengaruhi curah hujan selanjutnya, memberikan kontribusi terhadap pola distribusi spasial temporal jenis-jenis fitoplankton, khususnya di HEBS di daerah tropis. Dinamika kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh kondisi ekologis perairan dan komunitasnya, dikendalikan oleh spesies yang mendominasi, menunjukkan kekuatan spesies terhadap spesies lain atau berbunga. Kondisi ini membawa perubahan penting bagi komunitas ekologi. Hasil dari identifikasi 82 spesies fitoplankton di Sagara Anakan menunjukkan bahwa terdapat 5 divisi, yaitu Chirosopita 54 spesies, Chlorophyta 13 spesies, Cyanophyta 8 spesies, Pyrophyta 3 spesies, dan Euglonophyta 4 spesies yang tersebar secara spasial. Basilaropaceae atau diatom dari divisi Chirosophyta mendominasi di seluruh stasiun, dan terdapat toksin yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Nitschia, Oscillatoria, Anabaena, dan Protopredinium. Berikut beberapa spesies fitoplankton yang tidak beracun dapat menjadi perusak ekosistem karena morfologi tajam dan berantai yang dapat menghalangi insang ikan. Beberapa spesies juga dapat menyebabkan kekurangan oksigen di perairan. Berikut merupakan kelimpahan fitoplankton yang berpotensi menyebabkan harmful alga blooms di Segara Anakan. Selanjutnya, cara penanganan harmful alga blooms. Terdapat beberapa cara penanganan HABS, yaitu yang pertama, monitoring perairan secara teratur untuk memantau keadaan perairan dan tingkat kelimpahan fitoplankton. 2. Mengurangi limbah dan polusi di sekitar perairan. 3. Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida di sekitar perairan. 4. Mengurangi penggunaan air tanah dalam jumlah yang berlebihan. 5. Mengurangi penggunaan deterjen dan sabun yang mengandung fosfat. Dan terakhir, mengurangi kepadatan populasi ikan di perairan. Kesimpulannya, di area Laguna Segara Anakan perlu diperhatikan bahwa melemahnya kelimpahan relatif harmful alga blooms rata-rata sebesar 28
22,28% dari total penurunan fitoplankton. Rincian proporsi HABS pada masing-masing stasiun pengamatan adalah sebagai berikut. Pada stasiun M1 sebesar 22,22% terdiri dari 13 spesies. Stasiun M2 sebesar 18% terdiri dari 5 spesies. Stasiun M3 sebesar 27,78% terdiri dari 4 spesies. Stasiun M4 sebesar 31,84% terdiri dari 7 spesies. Dan stasiun M5 sebesar 10,27% yang terdiri dari 7 spesies. Dari total fitoplankton yang teridentifikasi pada setiap musimnya. Fitoplankton memiliki potensi penyebab harmful alga blooms. Kondisi spasial di stasiun penelitian menunjukkan bahwa karakteristik aktivitas antropogenik pada stasiun-stasiun tersebut mendukung tingginya potensi fitoplankton HABS. Apabila tidak segera ditangani, fenomena harmful alga blooms akan menjadi masalah yang cukup serius. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekosistem dan organisme di laut saja, tapi akan berdampak pada kondisi perekonomian para nelayan yang bergantung pada kondisi perairan. Maka dari itu perlu adanya program khusus untuk memberikan informasi mengenai penanganan harmful alga blooms ini pada masyarakat. Informasi mengenai HABS ini sangat penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Apabila masyarakat memahami ciri-ciri munculnya HABS secara komprehensif, maka masyarakat bisa meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan sehingga tetap waspada dalam memanfaatkan hasil laut sebagai sumber pangan dan protein. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran ataupun ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.